Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan para pemirsa di channel YouTube, selamat datang kembali dalam materi Kultum. Hari ini Kamis 31 Oktober 2024, pas saya ngajar di kelas 10 AKL 3 ya. 10 AKL 3 meminta Kultum tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat atau di padang mahsyar ya. Ceritanya dari sebuah hadis ya. 7 golongan yang mendapat kok besar kecilnya salah ya. Mendapat naungan. Bahasanya di dalam hadis sih mendapatkan iup-iupan. Iup-iupan itu apa? Nah, bahasa paling mendekati naungan kan? Iup-iupan di padang mahsyar. Ini harus cerita dari hari kebangkitan ya. Hari kebangkitan. Setelah hari kiamat ya, kalian akan dibangkitkan dari kubur ya. Ketika kalian dibangkitkan dari kubur, kalian itu tercerai-berai. Belum tentu gue pas dikubur jejere bapakmu barangkali ya, jejere ibumu sok kumpul. Kenapa? Karena hari kiamat itu kan gonjang-ganjing apa kal'ihnil manfush. Bumi itu diwolak-walik seperti bulu yang ditiup angin ya. Kalfaroshil mabsus wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti bulu yang ditiup angin. Jadi belum tentu kalian besok itu kumpulmu karo wong tuamu, belum tentu ya. Iso ae kowe esuk jejere cenyol. ora usah apa ngayal lho. Barangkali kowe esuk jejere cenyol ya, jejere cenyol. Apa jejere sapa? Jejere sapa ngono ya. Sing elek kira-kira apa? Jejere apa sing elek? Kim Jong Un presiden apa? Presiden korut itu. Belum tentu kalian bersama keluarga. Di padang mahsyar ya, kalian itu kepanasan. Di padang mahsyar itu padang yang terbuat dari tanah yang putih ya. Di hadis itu tanah yang putih. Beberapa ulama mengartikan dari perak. Wah perak kok doli ngono ya, ora payu ya. Padang yang putih. Matahari diturunkan sampai ubun-ubun. Ini bisa diartikan dengan bahasa majas. Matahari diturunkan sampai ubun-ubun. Matahari kok sampai ubun-ubun? Ya melonyot kowe ra. Kira-kira wis meleleh gitu kan. Itu bahasa majas ya. Kalau tidak salah matahari diturunkan sampai langit pertama. Matahari sekarang ada di langit keberapa? Nah, matahari sekarang ada di langit keberapa? Langit keempat. Langit pertama itu bulan. Loh Pak, masuk Pak? Kan matahari dalam tata surya kan melewati Merkurius, Venus. Ya itu kan teori dan belum tentu kebenarannya, kan masih ada banyak perdebatan ya. Dalam cerita hikayat dalam kitab yang saya baca, termasuk buku apa ya, kitab Ghalib wal Maghlub ya. Kitab Ghalib wal Maghlub, cerita-cerita ya, hikayat bahwa benar bahwa ora dari berbahasa Arab ya, dari ulama terdahulu. Matahari ada di langit keempat hari ini. Matahari sekarang di langit keempat. Besok akan diturunkan ke langit pertama. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Ketika matahari di langit keempat, itu panasnya udara sekarang berapa Celcius? Sekitar 35 ya. Ya, 30 sampai 40 ya. Aku nek padang pasir malah bisa 45 kan? Padang pasir ya. Coba kowe nggone gurun Sahara ya. Sampai 45 derajat ya. Besok akan diturunkan ke langit 1. Coba bayangkan, berapa kira-kira panasnya? 40
kali berapa? Semakin dekat dengan pusat api, maka panas akan semakin bertambah berapa kali lipat, gitu kan? Nah, kira-kira panasnya piro? Nek kira-kira 40 minimal itu 4 kali, gitu kan? 40 kali 4 kali berapa? Itu panas udara. Panasnya seperti itu, ya. Manusia dibangunkan minimal loh ya, itu minimal 120 derajat. Rano derajat nganggo apa iki? Ping ini ya. 120 derajat minimal. 160 ya, 4 kali 4. 160. 4 kali 4 160 ya. 160 derajat minimal itu panas udara. Itu belum tanahnya. Tanah padang pasir dengan udara kira-kira panas mana? Otomatis tanahnya. Sehingga padahal manusia ketika dibangunkan itu tanpa sehelai benang, tanpa nganggo sandal apa sih? Alas kaki. Ya. Panasnya seperti apa? Orang menginjak kaki ke tanah itu tidak kuat. Dong piye? Mencolot. Mencolot kira iso mabur, diboneh, mencolot neh. Panasnya seperti apa? Itu istilahnya haibahnya besok ketika di padang mahsyar. Di hari kiamat itu kita sangat istilahnya apa? Lupa kenikmatan di dunia seberapa lama pun akan lupa ketika kita di padang mahsyar. Panasnya seperti itu. Jadi jangan dikira sok wah seperti aku sok dibangkitkan jejeri cenyol. Ora kok berdelok ya, kowe iku mancik lemahnya mencolot ya. Gak kuat. Mencolot ra iso mabur. Gitu kan? Lalu gimana? Turun lagi, mencolot-mencolot ngono kaya apa? Kodok ngono ya. Gak kuat. Gak kuat yo. Mencolot neh, tiba neh, mencolot neh, tiba neh. Gak kuat. Ketika kalian di padang mahsyar itu berapa tahun? Kalian di padang mahsyar berapa tahun? Kalian dihisapkan cuma setengah hari kan? Kalian dihisap tuh sebentar, terus ngeliwatin neraka mlebu swarga, nek mlebu swarga. Sedelok, kalian lama itu di padang mahsyar, dibiarkan Allah di padang mahsyar sampai ribuan tahun. Ya Allah. Bayangkan, siapa yang bisa menolongmu? Ya. Di padang mahsyar itu ribuan tahun. Jangan dikira kalian nok donya wah, nok donya enak-enak. Kalian di padang mahsyar ribuan tahun ya. Ribuan tahun iku do apa? Mul-mulan apa? Mul-mulan main apa? Main TikTok ra iso ya. Ribuan tahun. Di padang mahsyar lama. Kalian kira-kira kalau di padang mahsyar lama dan menderita, kalian pasti wadul karo sapa? Protes ya. Protes kepada siapa? Protes ke orang tua. Duhai ayah bunda, kenapa daku dilahirkan ke dunia jika hanya untuk membawa derita? Kan koyo ngono kan, barangkali kalian diputus cinta menawa ngono. Menawa ngono kowe gurung tau nek ngono ya. Nek kowe menderita kira-kira apa? Lagu pertamamu mungkin itu ya. Kenapa aku dilahirkan di dunia kalau hanya untuk membawa derita? Mungkin gitu ya. Mungkin atau lebih melo lagi ya. Ribuan tahun itu kalian akan mencari siapa yang bertanggung jawab. Kenapa aku dilahirkan di dunia? Kalian menyalahkan siapa? Orang tua, kowe golek wong tuamu, ya. Kowe golek wong tuamu, nyalano wong tuamu. Iku nek sing tidak percaya dengan hari kiamat, ya. Akan menyalahkan orang tua. Wong tuamu nyalahno golek neh sapa? Wong tuane neh golek ya. Lalu dicari siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang paling bertanggung jawab? Nabi Adam. Orang pertama kali siapa? Nabi Adam. Cari Nabi Adam. Ya. Nabi Adam dicari, barangkali punya solusi, ya. Kan yang pertama kali wujud istilah manusia yang pertama kali kan dicari. Golek Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu berapa miliar orang ya. Lama, ya. Kamu kenal Nabi Adam? Orangnya yang mana? Enggak kan? Lalu kamu cari orang tuamu. Orang tuamu tahu Nabi Adam? Enggak tahu. Cari sampai berapa tahun. Lama kalian di padang mahsyar. Nabi Adam gimana? Langsung ngacung, saya Nabi Adam. Enggak. Nabi Adam itu takut sendiri ya. Bahasanya nafsi-nafsi.
diri sendiri belum tentu selamat di hari ini. Nabi aja takut. Kowe kemlete, wah aku aman ya untuk syafaat. Kemlete, bener kan? Kemlete kan kowe? Alah aku sok untuk syafaat wis ibadah cukup-cukupan ae ya, sak kobere. Nabi aja takut. Kita kemlete ya. Wis aman, wis syahadat, penting syahadat mlebu swarga. Urung mlebu swarga nek kene iku wis ketakutan haibah ya, ketakutan yang sangat genting ya. Nabi Adam ketika bertahun-tahun mungkin mencarinya ya, sudah ketemu Nabi Adam. Nabi Adam dimintai solusi. Nabi Adam tolong cari solusi. Nabi Adam gimana? Jangan saya punya salah. Saya malu pada Tuhan, saya punya salah. Bener kan? Nabi Adam punya salah enggak? Merasa punya salah, tapi kita tidak boleh menyalahkan Nabi Adam. Ya, Nabi Musa yang menyalahkan Nabi Adam di Pak itu ra iso jawab. Nabi Musa kan kalimullah kan, pernah minta kepada Allah, ya Allah, tolong izinkan saya berbicara dengan Nabi Adam. Ada perlu apa? Ada yang ingin saya tanyakan. Nabi Musa tanya, setelah bertemu dengan Nabi Adam, bertanya, Nabi Adam, Anda itu di surga kurang apa? Nikmatnya kurang apa? Kenapa melanggar pantangan? Tidak boleh makan buah kuldi, istilahnya sajarah ya. Buah kuldi itu buah yang disebutkan iblis. Ini buah kuldi, buah kekekalan ya. Namanya bukan buah kuldi. Kalau di Al-Qur'an kan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Syajarah ya. Jangan dekati pohon ini. Nabi Adam gimana jawabnya? Kamu bodoh. Kalau saya tidak makan buah ini, saya tidak akan turun ke dunia. Saya akan di surga selamanya. Kalau saya di surga selamanya, kamu tidak akan lahir. Padahal sudah dikodok manusia akan menjadi khalifah di bumi. Ora iso jawab Nabi Musa. Jadi kalian jangan menyalahkan Nabi Adam. Wong Nabi Musa debat aja kalah kodok kodar kan, kalah takdir istilahnya kene ya. Bahkan ada kodok ada kodar, tapi dikira cuma taunya takdir, kalah takdir. Ketika saya diciptakan kan diciptakan jadi khalifah di bumi. Kalau saya ndak makan buah ini, saya tidak akan turun ke bumi. Ya ora kok dadi khalifah, ora kowe bakal lahir. Jangan disalahkan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam karena seorang nabi melanggar ya, itu takut. Nabi kok salah, peti kan? Koyok kowe barangkali menteri salah, peti karo presiden ya. Oh, keturun ya. Kiai kok lakon itu keelan sithik peti ya. Peti tersiat apa peti apa ya ndak tahu ya. Nabi Adam sana ke nabi yang lain. Sapa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Ulul azmi ya. Kenapa kok Nabi Nuh? Kok tidak langsung Rasulullah? Karena tidak semua umat itu tahu Rasulullah. Ya. Kalau Nabi Adam semua umat tahu, gitu kan? Ke Nabi Nuh, golek Nabi Nuh. Siapa yang namanya Nabi Nuh? Wah, Nuh pirang-pirang, ya. Kene janggalan dhisik ana Nuh ya, Pak Nuh ya jenenge Nuh ya. Pak Nuh rada miring ya. Rada istilahnya stres ya. Bae kancaku kauman ya ana sing jenenge Nuh ya. Ana soto kudus Pak Denu ya. Ana kan kuno kan yo. Sing jenenge Nuh pirang-pirang ana ben anak muda ya. Ben Nuh ya. Itu Noah itu Nuh loh ya. Dikira apa? Jenengan Nuh iku pirang golek dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Sing jenenge Nuh iku pirang-pirang. Yang namanya Nabi Nuh delik ya. Delik belum menunjukkan diri karena takut. Kok bisa Nabi Nuh takut gimana? Nafsi saya belum tentu selamat. Nabi Nuh itu punya kesalahan ya. Tapi kita jangan menilai kesalahan Nabi itu salah, karena itu mungkin terbaik bagi kita. Nabi Nuh kesalahannya itu apa? Dengar cerita ya, Nabi Nuh itu pernah berjalan-jalan melihat ada anjing. Anjing itu istilahnya PC, tahu PC? Buta sebelah itu loh ya, PC.
dihina. Kaya kowe nek ana wong PC ngono iku ngenyak biasa ya. Kira-kira ana wong sumbing ngono ya. Entuk kanca sumbing ngono pertama kan ngece. Wah. Ngene ya. Begitu juga Nabi Nuh waktu muda ya. Ada anjing PC. Apa komentar Nabi Nuh? Ada hewan seperti ini nih, pasti hewan buruk ya. Banyak kelakuan. Kaya aku nek kowe ndelok kowe ngono ya. Wah, kowe kakean maksiat ngono ngece biasa ya. Kowe, Pak, komputer kowe error. Wah, kakean maksiat kowe, kakean dosa. Sesuai amal kowe biasa ya. Begitu juga Nabi Nuh ya. Delalah, anjing tadi bisa bicara karena seorang nabi langsung ditegur. Nek kowe aku ora usah ditegur ya. Cukup istighfar saja. Enak kan? Enak orang nabi ya. Nabi Nuh langsung ditegur, anjingnya bisa bicara. Nabi Nuh, saya tidak minta lahir dalam keadaan PC apa ya, buta sebelah. Kalau saya ada bisa minta lahir, minta utuh, bukan dilahirkan sebagai anjing. Setelah itu Nabi Nuh menangis ya, nangis merasa bersalah. Nuh sehingga dijuluki Nuh sering menangis. Nuh iku nahaya, Nuh iku nangis ya. Ben Nuh iku nangis ya. Bener ndak? Ya mbuh, lagune nangis-nangis tok ya. Nuh itu artinya menangis ya. Nahaya Nuh menangis. Nabi Nuh gimana? Jangan saya punya salah. Saya punya salah kepada Tuhan. Silakan kepada Allah, silakan ke Nabi Ibrahim ya. Yang dicari ulul azmi ya. Nabi yang terkenal di umat ya. Kok orang Nabi Soleh tidak semua kenal. Kok orang Nabi Hud tidak semua kenal. Tapi Nabi Ibrahim kenal, Bani Israel kenal, umat Yahudi, Nasrani kenal, gitu kan? Nabi Ibrahim gimana? Bersembunyi, yang jenenge Ibrahim ku pirang-pirang malah ya. Dalam sekolah kita ada yang namanya Ibrahim? Tidak tahu ya. Kalau dulu ada yang lulus 2 ya. Ibrahim ada kayaknya yang kelas 3 yang mau orang Ibrahim jenenge Yusuf. Nah, ahli aku jenenge. Ya Ibrahim ya. Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim enggak berani, jangan saya punya salah. Salahnya apa? Berbohong. Lu berbohong lah biasa, aku makanan setiap hari gitu kan? Ya bener lah, ya kowe kok ngapusi kerep apa ora tahu? Ora tahu ora mungkin ya. Kalian pernah berbohong? Wah, setiap hari ya, 3 kali sehari. Kayak ngombe obat. Nabi Ibrahim pernah berbohong, kalau tidak salah 2 kali ya. 2 kali atau 3 kali ya. Berbohong yang pertama, 1 ketika Nabi Ibrahim diajak kaumnya ya, kaum di desanya, ayo kita pergi ke istilahnya apa ya, tempat pemujaan itu apa ya, pura atau apa ya, candi, kita mau menyembah para dewa ya, berhala. Ini ra'aitu nujum ini sakim, saya melihat perbintangan, saya itu sakit. Nah, itu jawaban pertama. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Nah, apakah Nabi Ibrahim sakit? Enggak. Apakah berbohong? Jangan melihat. Nabi Ibrahim itu sakit hati. Kaumnya kok holor-holor ya, kok izin nyembah berhala. Padahal wis di debat. Kok izin jangan nyembah berhala. Berhala iku ora iso apa-apa ngono, tapi gak ngandel ya. Nabi Ibrahim tidak mau diajak menyembah berhala. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim istilahnya sentimen apa yang membuat kaum ini menyembah adalah berhala. Berhalanya dihancurkan. Sudah pernah dengar kan? Berhala dihancurkan, dibiarkan satu yang paling besar dikalungi petel yo kapak yo bahasa Indonesiane. Mosok petel go watu, mesti kaya palu ya. Petel iku kapak tapi sing ora lincip. Ya. Ketika di istilahnya apa? Di audit apa istilahnya? Di sidang. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Selidiki ya, para apa istilahnya, diselidiki para apa mata-mata istilahnya apa ya, para detektif kemarin yang tidak
pergi ke istilahnya bolong kaji tah lunga apa ya kajine orang kafir seperti apa saya tidak tahu ya. Dulu kaji ada satu yang tidak ikut. Paling dia panggil Ibrahim, dipanggil di sidang. Ibrahim, ma fa'alta hadza bi alihatina? Apakah kamu yang melakukan ini ke Tuhan-Tuhan kami? Ya berarti kan anggapannya mereka kan Tuhan kami. Jawab Nabi Ibrahim gimana? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Apa artinya? Yang melakukan ini adalah yang paling besar itu. Nabi Ibrahim jawabnya itu menggunakan ilmu mantek. Ilmu mantek itu apa? Ilmu istilahnya apa ya? Ilmu majas ya, kalau bahasa Indonesia majas. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ada ilmu mantek balaghah ya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukannya bal fa'alah, yang namanya fa'il fa'alahu, melakukannya dia, kabiruhum utawi iki, menjadi istiqnaf ya, kalimat yang terpisah. Ini adalah yang paling besar. Dua kalimat yang berbeda. Itu kalau digabung pemahaman Raja Namrud dan kaumnya itu yang melakukannya titik yang paling besar ini, yang memecah istilahnya melakukan memecah belah patungnya dia yang paling besar ini. Nah, itu ada fa'il yang tersembunyi, itu istilahnya ilmu mantek. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak menggunakan ilmu mantek, tapi pemahaman Raja Namrud sama kaumnya yang melakukan yang menghancurkan berhala-berhala itu yang paling besar ya. Di sidang dibalas, masa berhala bisa melakukan ini? Masa patung yang paling besar ini bisa melakukan memecah-mecah yang paling apa? Patung-patung yang lain? Masa bisa? Jawab Nabi Ibrahim, kalau tidak bisa kenapa disembah? Kalah ya dalam ilmu perdebatan. Kalau tidak bisa melakukan memecah-mecah yang lain, kenapa disembah? Kan kalah kan? Dalam ilmu debat itu Nabi itu punya sifat apa? Fatonah, cerdas. Kowe nek jak debat kalah ya. Fatonah, cerdas. Ini adu debat, adu argumentasi langsung menangan ya. Nek ora iso mecah-mecah ngono kok mbok sembah, ora iso lapo-lapo kok mbok sembah. Raja Namrud sama kaumnya gimana? Wis ora iso. Ini menurut telik sandi, istilahnya telik sandi tahu enggak? Telik sandi itu mata-mata yang melakukan adalah kamu harus dihukum. Itu kebohongan yang diakui Nabi Ibrahim kedua ya. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak, menggunakan ilmu mantik. Tapi karena seorang nabi yang seperti itu kurang baik. Seperti seorang kiai, orang sholat sunnah iku ora apik, nek kowe aku sholat wajib tok wis netes iku wis apik. Begitu juga dengan nabi. Nabi kok menggunakan permainan kata, itu tidak baik. Nek kowe aku wis paling apik daripada ngapusi. Nah, contohnya apa? Kowe moro sekolah telat. Kenapa terlambat? Ban bocor. Oh, alasannya ngono. Nek gurune cerdas, memang ban motormu. Kowe nek kene numpak apa? Naik motor. Ban motormu yang bocor? Bukan. Ban bocor apa tadi? Tadi di samping saya lihat ada ban bocor. Ya, itu menggunakan permainan kata, istilahnya mantek, ilmu mantek. Kalau ditanya lagi, kenapa terlambat? Macet. Ngana? Jakarta macet itu biasa ya. Itu permainan kata. Beda kalau kalian ditanya, kenapa kamu terlambat? Saya tadi terlambat karena jalanan yang saya lewati macet. Nek jelas seperti itu ketara berbohong ya. Tapi kalau kalian hapus istilahnya subjek predikat ya, jalan macet. Kenapa kamu terlambat? Jalan macet. Jalanan mana? Nok Jakarta. Ngapusi? Ora, tapi mempermainkan kata, permainan kata. Tapi seorang nabi kalau melakukan seperti itu merasa bersalah. Itu Nabi Ibrahim yang kedua. Yang ketiga apa? Ketika Nabi Ibrahim berhijrah, wah, ini sudah 25 menit ya, lama ya. Lanjut ya. Ketika Nabi Ibrahim berhijrah ya, setelah diusir ya, bersama istrinya itu melewati daerah di mana itu dikuasai oleh raja yang hobinya itu pada
cewek yang second. Wah, cewek second kok apa? Paham gak? Ya pokoknya yang sudah pernah dipakai. Oh dulu itu ada yang seperti itu ya, raja yang seperti itu. Kenapa? Karena raja ini itu punya hobi yang unik ya, seneng sing miliknya orang. Karena Siti Saroh ya, Siti Saroh itu apa ya, cantik. Katanya Gus Bak, bojone Nabi ku ayu ya, bojone Nabi ku mesti ayu karena cantik. Dari kaumnya di apa istilahnya di kepingini rojo. Raja itu punya aturan, kalau ada wanita cantik ya tangkap. Wah, zaman dhisik sono ya, tangkap. Ada masuk ke negara tersebut, ditangkap ya. Setelah ditangkap bersama Nabi Ibrahim diinterogasi. Wanita ini siapa? Wanita ini siapa? Nabi Ibrahim jawabnya apa? Hadza ukhti, hadhihi ukhti, hadza fa hadhihi. Kalau bahasa Arab sih hadhihi ukhti. Ya, tapi kan bisa hadza. Belum tentu. Ya. Wa dzanitanil musanna mutafi, ngomong alfiyah be aku angel kowe. Belum tentu. Hadhihi ukhti, ini saudariku. Nah, apa artinya? Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Ini kan apa, istrinya, istri kok di aku saudari. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Menggunakan mantek permainan kata. Nabi apa ketika Siti Saroh. Wah, ini malah cerita Siti Saroh, ora barbar gue iki cah. Jawab apa? Siti Saroh mangkel ya, Siti Saroh mangkel. Kok ora diakui bojo? Kok Nabi Ibrahim kaya ngapusi kaya ya. Siti Saroh gimana? Siti Saroh bener ketika apa, raja tahu kalau Nabi Ibrahim itu adalah saudaranya ya, pemahamnya raja tadi ya, dibuat apa, di istilahnya diistimewakan, jadikan tamu kehormatan gitu kan. Istilahnya ana wong ayu iki dulure, diapiki apa dieleki? Diapiki. Nek kowe ana ganteng dulure ya, kowe dikonco duwe mas ganteng, mbok apiki apa mbok eleki? Nah, seperti itu ya. Oh, coba dulu. Oh, coba dulu. Bu api itu eleki, barangkali mendapatkan dia. Bahasane ngono ya. Bahasane ngono ya. Siti Saroh gimana? Setelah Siti Saroh ditaruh di kamar khusus, Nabi Ibrahim di kamar yang berbeda. Raja mau masuk ke kamarnya ya. Siti Saroh sholat 2 rakaat, katanya ceritanya itu Siti Saroh sholat 2 rakaat donga, ya Allah, kalau saya bener istri nabimu ya, selamatkan saya, gitu aja. Siti Saroh doanya itu selamatkan saya, bukan tolong Raja Namrud dibunuh, bukan gitu ya. Kenapa? Kalau Allah minta apa, Siti Saroh minta Allah Raja Namrud dibunuh, maka akan jadi masalah. Masalah lagi apa? Gara-gara dia raja terbunuh, maka akan jadi kasus yang lebih besar kan. Nah, delahlah raja tadi ketika mau menyentuh itu istilahnya lumpuh. Nah, mau menyentuh lumpuh. Balik neh lain hari lumpuh ya, istilahnya apa? Di keramat ngono lho ya. Bukan mukjizat kan, bukan nabi kan. Barangkali kue yo sok gak seneng anu terus sholat rakaat yo. Meh nyekel lumpuh ora iso obah ya, istilahnya apa ya, lumpuh jempe, bahasanya jempe, tangane ra iso obah. Karena orang zaman dahulu sakti iki ya, iki dukun ta apa iki orang sakti, rawani nyekel raja karena merasa kalah. Wah, kamu orang sakti, saya ndak berani apa-apa. Terus menghadiahi budaknya yang paling cantik, namanya Siti Hajar. Raja tadi punya budak Siti Hajar, dihadiahkan kepada Siti Saroh. Siti Saroh kan kalah kan raja dengan Siti Saroh kan kalah kesaktian istilahnya ya. Meh nyekel lumpuh terus sesuai kapok ya. Wah, orang sakti nih, orang suci mungkin ya, orang suci ya. Orang sakti aja di ule-ule, wis diwehi hadiahe, wis dibebasno. Nah, karena Siti Saroh
Siti Sarah dan Nabi Ibrahim. Siti Sarah tidak punya anak, punya budak ora kanggo, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, jadikan istri kedua Nabi Ibrahim, Siti Hajar, gitu kan? Siti Hajar kan si istri kedua Nabi Ibrahim kan? Tahu dak? Oh ya wes, ya lanjut, barangkali mengingkar ora ono Pak ya. Ora ono poligami. Ora ono. Ceritanya seperti itu ya. Setelah Nabi Ibrahim diminta, itu kebohongan yang ketiga yang diakui Nabi Ibrahim, tapi kita tidak boleh menganggap Nabi Ibrahim berbohong. Nabi Ibrahim ketika bilang seperti itu, Siti Sarah tanya, jenengan iku dos pundi? Saya itu istri Anda, kenapa Anda tidak mengaku Anda suami saya, tapi mengaku bahwa Anda adalah saudara saya? Nabi Ibrahim jawabnya gimana? Di dunia ini yang muslim cuma saya dan kamu. Ya, kita berdua adalah saudara dalam Islam. Al muslimu akhul muslimi. Orang muslim itu saudaranya orang muslim yang lain. Apakah Nabi Ibrahim berbohong? Tidak, itu ilmu hakikat ya. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Tapi karena seorang nabi tidak boleh berbohong, kan sifat wajib muhal, sifat muhalnya para nabi itu tidak boleh berbohong kan. Nabi kok sudah berbohong, ya itu bukan nabi ya. Barangkali ada orang yang ngaku nabi kok berbohong, ya ora nabi. Setelah Nabi Ibrahim menghindar, jangan sana ke Nabi Musa. Nabi Musa gimana? Jangan saya pernah membunuh ya, pernah membunuh. Nabi Musa ke Nabi Isa, jangan saya, sampai Rasulullah ya, sampai Rasulullah bisa menjawab, ya hari ini saya yang punya apa? Saya yang punya istilahnya keistimewaan untuk minta keringanan di padang mahsyar ya. Hari ini seharusnya ketika sudah mati, sudah meninggal di akhirat, itu kan kita amalkan tidak bisa kan. Tapi Rasulullah itu punya ilmu sendiri. Wong Allah kok dibatasi? Allah kan kuasa ya. Ketika kita beramal ya, ketika sudah meninggal amalnya tidak akan terputus kan. Tapi yang namanya Rasulullah punya ilmu tersendiri. Ilmunya Rasulullah gimana? Gusti Allah kok dibatasi ya. Gusti Allah ya yaf'alu ma yasha. Ketika saya minta, ketika Allah memberi syafaat kan bisa saja ya, itu ilmunya Rasulullah. Nabi-nabi yang lain tidak berani. Kita kan sudah di hari kiamat, amal sudah tidak berguna ya, kecuali amal ketika hidup. Ilmunya para nabi seperti itu. Tapi Rasulullah ilmunya berbeda. Allah kok dibatasi? Allah kan yaf'alu ma yasha, anggar berdoa saja ya. Delalah Rasulullah bersujud minta syafaat yang namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang diberikan kepada semua makhluk hidup, bukan hanya umatnya, sampai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa? Andai Rasulullah tidak minta syafaat, maka kita tetap akan di padang mahsyar selamanya. Kita kembali ke 7 golongan. Ketika di padang mahsyar yang panasnya seperti itu ya, sampai ribuan tahun ya, bertahun-tahun, ribuan tahun, ini ada 7 golongan yang mendapatkan tempat bernaung ya, mungkin di tribun, entah di panggung gitu ya, entah homestay ya, kita tidak tahu ya, orang-orang keterangan. Mau tidak? Mau? Ya, 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar ada 7. Wih, sudah 34 menit ini. Di saya itu ada tampil loh ya. Ada tampil apa? Ada tampil jamnya loh ya, karena merekam. 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar yaitu 1. Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Apakah kalian termasuk? Semoga 7 golongan nanti kita termasuk salah satunya. Amin ya. Pertama, pemimpin yang adil. Apakah kalian masuk? Ya enggak ya.
Apakah kalian masuk? Enggak ya. Ketika pemilihan ketua kelas itu moh kok, bener enggak? Ketika pemilihan ketua kelas do royokan gelem apa royokan moh? Royokan moh ya. Padahal menjadi pemimpinnya adil, salah satunya itu tidak dibayar. Ketika nek dadi ketua kepala desa rebutan karena ono bayarane ya. Nek kepengin adil bayarane ora nggo dhewe tapi dikembalikan ke masyarakat. Gelem. Sing ora ana bayarane do royokan, nek sing ana bayarane royokan gelem. Ngono kok kepengin dadi pemimpin yang adil. Apakah kalian termasuk? Tidak. Besok ya, siapa yang jawab besok? Besok dicalonno kepala apa ketua kelas ya. Lagi ketua kelas mau kepengin dadi pemimpin yang adil. Insya Allah besok ya. Nanti jadikan ketua kelas. jangan pak ya kan lagi ketua kelas ya mau hurung nanti pemimpin yang adil. Apakah kita termasuk? Tidak gitu ya, tidak ya, tenang, masih 6 ya. Yang kedua, syabun yu'abidu nabilah, pemuda yang rajin ibadah. Pemuda yang rajin ibadah. Allah itu cinta orang yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih cinta pada pemuda yang masih muda rajin ibadah, lebih cinta ya. Padahal kita manusia sregep ibadah iku nek wis tuwa gitu kan. Nah, tapi kalau ada yang masih muda sregep ibadah, nah itu lebih dicintai Allah. Hati-hati. Ojo mbok aru. Karena kesayangan Allah kok mbok ule-ule kok kowe kualat ya. Ini coba kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk? Insya Allah ya. Ini kalian sudah pemuda belum? Sudah ya. Kita istilahnya apa? Audit. Nah, kue mau sholat duha ora? Kue kau beli dia ora? Kue Senin Kamis ora? Kue tahajud ora? Ngono kok aku rajin ibadah, aku diasin ora? Diisin ora? Ora, oh ya pantes. Apakah kalian termasuk? Apakah kalian termasuk? Insya Allah itu ngono deh. Ketika saya audit ora ya. Astagfirullah ya. Apakah kalian termasuk? Jujur dong. Termasuk? Enggak, tenang, masih 5. Semoga kita termasuk, gitu kan? Tenang, masih 5. Yang ketiga, iso tambah norak iso ya. Masih 5. Yang keempat, 3 hurung kok Pak, sabar. Ketiga, bukan pemuda ya. Rasulun karena qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Orang yang hatinya terpaut pada masjid. Mu'allaqun itu digantung nang masjid. Arti mu'allaq itu digantung di masjid. Masa atine digantung nang masjid, mati dong. Ini bahasa majas ya. Jadi selalu memikirkan masjid. Nah, sekarang kita introspeksi diri. Sekarang kita tanya, apakah kita termasuk? Apakah kamu termasuk? Ndak, aku nek salat nondi. Iya benar. Wanita itu bagusnya itu sholat di
rumah, kecuali ketika dia dan masjid itu jaraknya tidak memungkinkan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah gimana? Orang wanita yang menimbulkan fitnah atau istilahnya daya tarik. Ya. Wanita kan ada yang mempunyai daya tarik, ada yang tidak. Itu ya, orang ngomongi elek karo ayu orang ngono ya, mempunyai daya tarik bahasa halus. Gitu kan? Ada yang mempunyai daya tarik, ada yang tidak ya. Ketika wanita yang tidak mempunyai daya tarik dan tidak mungkin kalau lewat diganggu, itu bagus masih sholat di masjid. Nah. Itu jadi pede, terlalu pede, dia mempunyai daya tarik. Ya itu urusanmu dengan Tuhan, bukan saya ya. Orang usah protes aku. Saya kan bukan hakimnya ya. Wanita yang tidak mempunyai daya tarik dan tidak mempunyai strom itu contohnya satu Aisyah, orang yang sudah menopause ya. Menopause itu wis tidak datang bulan, wis 45 ngono ya. Dong itu salah satunya ya. Salah satunya itu ya. Boleh ada yang tidak mempunyai daya tarik, ada yang lain ya, bukan hanya itu. Bola. Orang yang hatinya selalu pada masjid, apakah kita termasuk? Orang adil. Kalau kamu mau latihan sok nek monopos ya, nek wis tuwa nek masjid, latihan iku jadi mulai saiki kan. Ora mungkin besok sok aku nek wis tuwa nek masjid ora mungkin ya, karena terjadi dari kebiasaan kita ya. Kowe saiki males nek masjid, ora latih, sok males ya. Delalah kowe tuwa malah lumpuh ya. Apa kamu sholat sama? Saya enggak berani menjawab. Bukan urusan saya. Kalau di di hadis itu masjid ini musola piye Pak? Saya tidak berani menjawab, bukan urusan saya. Wis takokno ulama ngono ya. Beda-beda ulama. Apakah termasuk? Jujur. Belum. Saiki piye saiki? Tidak kan? Tidak. Coba aku kowe dhuwur lunga masjid ora. Yang namanya orang yang hatinya selalu pada masjid, selalu memikirkan masjid ya. Bukan hanya sholatnya saja nih, ono masjid rusak urunan dibangun ya, masjid bocor urunan dibangun ya. Orang yang selanjutnya selalu pada masjid itu adus turu no masjid, kok biasanya cakos ya. Kos rame lu ngomong masjid ya, adus no masjid. Kos rame ape pup ya, ape buang air wah kos rame. Terus nang masjid lega biasanya cah kos pondokan ya. Pernah nggone masjid Damaran ya. Sapa iki buang hajat ora disimbar. Do nuduh iki mesti cah pondok iki. Gone grup WA ya. Saya berikan berita-berita seperti itu kok menarik ya. Pengurus masjid kan ngono kan, ora disimbar kan kaya mangkele kaya apa. Karing nggo ora gelem nyimbar kebangetan. Astagfirullah. Tenang, masih 4 ya. Semoga kita masuk. Amin ya. Yang keempat, bahasanya ya, orang yang meneteskan air mata di tengah malam. Wah, gue banget tuh. Gue banget omongnya baru putus pacar. Gue banget. Gue kan langsung ngono ya, GR ya. Wah, gue banget itu. Apalagi habis diputus pacar. Di tengah malam karena Allah aja ya, karena takut karena Allah kok kayak kepanjangan ya. Wah nggak jadi.
Yo takok kamu pernah menangis di tengah malam? Wah, sering. Apa pernah berdelok drakor ya, terus diputus pacar? Wah, sering. Bener ya? Bener, tapi karena Allah tidak. Karena film ya. Karena diputus pacar ya. Karena orang tua bertengkar, paling gitu ya. Karena urusan dunia, bukan karena Allah. Apakah kita termasuk? Apakah kalian termasuk? Saya tanyanya sekarang, apakah kalian ini termasuk? Tidak. Wes jujur saja. Masih tiga ya, jangan putus asa. Bisa sak jam gitu ya. Masih 3. Dalam hadis yang lain, air mata orang yang menangis di tengah malam, air mata orang yang sholat menangis di tengah malam bisa memadamkan api neraka. Wah, di hadis yang lain ya, barangkali kowe kok iso delalah iso tangi sholat dalu ya, barangkali ya delalah kowe jam 2 tangi ya sholat 2 rakaat minimal ya, ditangis-tangisno ya, bawa ibalsem wae remason ditangis-tangisno apa bisa memadamkan api neraka. Lho Pak, ngapusi lho, malaikat kan ndak tahu ya. Malaikat gak ngerti rasane remason, gak ngerti. Gak ngerti bawang ku rasane pedes gone motor, gak ngerti ya, didelok ditulis wah menangis di tengah malam, bukan tengah malam, ketika sholat menangis sampai menangis-nangis, padahal jejeri bawang, irisan bawang, pok remason ya. Malaikat gak ngerti. Nek kowe ra iso nangis barangkali ya, hati kalian kurang, istilahnya kurang basah ya, istilahnya hatinya kalian kurang apa? Hati kalian kurang lembut ya, nangisi angel, diweki remason ya. Diwai kan orang beda-beda kan. Ada yang hatinya keras ya, nangis ku angel ya. Nangis malah guyu. Bisa ada. Nangis malah guyu. Diweki remason ya. Aturan koyo ngono ya, diweki remason angel-angel ya. Yang kelima, orang yang sedekah sirri. Nah, orang yang sedekah sirri di hadis memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yang tahu cuma dirinya dan Allah. Ini sulit loh ya. Dikira mudah. Kalian mau sedekah sirri gimana? Masukkan kas masjid. Nah, ada yang tahu? Tahu. Gimana? Kalau masukkan ke kas masjid malam-malam, wah itu malah masalah ya, didarai maling kota amal. Supaya tidak ketahuan orang gimana? Sedekah sirri tidak ketahuan orang. Nek ngeki apa-apa nganggo topeng. Wah, malah sing bawa iku langsung melayu ya, didarai penculik. Bener enggak? Wangel kan? Bagaimana sedekah sirri? Enggak ada kan? Sulit kan? Sulit. Cuma zaman dahulu itu bisa ya. Bisanya gimana? Dulu itu masjid-masjid itu yang membangun itu biasanya yang punya tanah, gitu kan? Diwakafno nggo masjid. Biasanya sing dadi imam itu biasanya wong alim. Biasanya wong alim iku wong rak duwe. Biasanya dhisik ya, karena tidak terlalu memikirkan mangan ya, mikirno agama. Yang dadi imam dulu orang yang alim, saiki yang gerwong dadi imam ya. Yang jadi imam orang alim biasanya itu orang alim itu cobaane wong alim itu uripe serba kurang. Orang dahulu yang kalau ngasih sedekah kepada orang alim ditaruh di bawah sajadah pengimaman. Orang dahulu di bawah mihrab itu loh ya. Itu orang dahulu. Nek saiki atur ngono, sing nemu malah tuh kan resik-resik masjid gitu kan. Tapi barangkali siapa tahu yang bener yang nemu malah imamnya seperti. Tapi kan imam dahulu beda dengan imam sekarang kan. Imam dahulu wonge alim, imam saiki sakecekle do mau dadi imam ya. Wong alim wis malah kerja ya. Wong alim ku jane ngulang. Nek wis kerja ra ana wektu nggo ngulang.
Barangkali kalian mau praktek ya. Sedekah siri ya. Nisor keyboard dhewe dik 100.000. Nisor monitor dhewe dik 100.000 sedekah siri. Ora terlalu ngarep pada aku. Lah apa biasa malah nisor keyboard iku ono ada permen, ada jajan ya, ora sedekah siri malah nyampah siri. Apakah kalian ini termasuk? Belum. Yang namanya orang sedekah itu harus punya uang ya. Kita kan orangnya medit-medit ya, pilih sekolah yang gratis ya. Kon urunan tuku keyboard ra gelem. Astagfirullah. Urunan tuku flash juga praktek ra gelem ya. Apakah kita medit? Iya, ya, sifatnya manusia itu medit. Apakah termasuk? Tidak ya. Tenang, masih 2. Masih 2 ya. Barangkali semoga kita termasuk. Walah. Wah, langsung nyanyi. Cintai aku karena Allah. Wah, aku banget ya. Langsung nyanyi-nyanyi ya, golek pacar sing koyoke Islami ngono ya. Mana? Oh, dan iki, oh gampang kan nutup ini kan. Sret karena ini pain ya, caranya yang ini. Bertemu dan berpisah karena Allah. Wah, langsung nyanyi-nyanyi cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Ada lagunya kan? Bukan langit, bukan bumi. Langsung golek lagu nih kok. Astagfirullah. Apakah ini cinta muda-mudi? Apakah pacaran? Tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Apakah suami istri? Kemungkinan bisa, tapi sulit ya. Karena kalau suami istri, kalau kira-kira tidak tidak menjalankan perintah Allah, malah dikongkon berpisah, gelem ya ora gelem. Sulit, bisa tapi sulit. Di hadis itu rojulani, 2 orang laki-laki. Rojulani 2 orang laki-laki. Bahasa rojulani, rojulun itu istilahnya anonim ya, satu kata berarti 2. Sinonim atau anonim? Rojulun itu bisa berarti laki-laki, rojulun bisa diartikan tokoh. 2 tokoh yang saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Contohnya penggunaan rojul, tokoh itu apa? Syababul an rijalul ghad, pemuda sekarang adalah tokoh di masa depan. Ada rijal itu diartikan tokoh. Di cerita hadis ini ya, guruku dhisik nerangno, 2 orang yang saling mencintai itu bisa yang satu orang alim, yang satu orang kaya dermawan. Itu saling mencintai karena Allah. Yang orang alim menyebarkan agama karena Allah ya. Orang dermawan menyumbang hartanya supaya tersebar agama Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bisa juga diartikan 2 orang bertemu membuat organisasi untuk organisasi untuk umat Islam. Bisa saja entah yatim piatu, entah organisasi apa, bertemu dan berpisah karena Allah. Organisasi didirikan untuk kemaslahatan umat, tapi ketika berdiri besar kok banyak dikorup, dipisah, dibubarkan karena Allah. Ini contohnya. Apakah kita termasuk? Loh, aku takut ya, apakah kita termasuk?
Tokoh wong alim ya ora, sugih ora. Apalagi dermawan tambah ora ya. Astagfirullah, Pak. Ya, kita kan istilahnya apa? Tahu diri lah ya, tahu diri ya. Tenang, masih satu terakhir. Semoga termasuk. Kayak sudah pesimis. Mudah-mudahan termasuk. Bahasanya itu pemuda. Pemuda atau orang sih? Rojulun ya. Orang yang digoda wanita cantik, kaya, berkedudukan ya. Cantik, kaya, terpandang istilah ya. Wah, pejabat tak apa, pejabat tak apa. Ya. Tapi ditolak, takut karena Allah. Ini digoda itu dijak. Oh iya, ya. Oh iya. Apa iku wis ngene iku. Nek cicilen urung paham. Tapi ditolak ya. Tapi kalian harus koreksi diri. Biasanya wanita yang cantik, kaya, berkedudukan, mau goda, yang digoda itu yang bagaimana? Harus tampan, kaya, terus apa? Berkedudukan juga, gitu kan? Apakah kamu termasuk kaya, berkedudukan? Saya jadi teringat ya. Dulu kakak kelas kalian. Besok kamu akan lihat kesuksesan saya. Ngasih saiki jedodol sego pecel. Ora, kamu jangan menghubungkan takdirmu. Besok saya akan kaya, sukses dan apa. Wis biasa-biasa, ora usah delok-delok besok saiki ya. Terlalu berangan-angan, terlalu tinggi. Ngucapi ngono iku istilahnya isin dhewe engko. Ana lho muridmu ngene YouTube ya. Lihatlah saya akan sukses, mungkin baru putus karo terus status ngono ya. Lihatlah kesuksesanku di masa depan. Astagfirullah ya. Orang yang digoda wanita cantik otomatis orang yang cakep, minimal tajir ya. Istilahnya apa ya? Orang yang tajir, orang yang kaya itu apa? Bahasane saiki apa? Alah wis lali. Bahasa sing kaya karaya saiki ku lho. Alah wis ra usah dipikir, harus ora ngelu. Kalian harus istilahnya tahu diri. Orang yang digoda wanita cantik otomatis orangnya tampan, kaya sama kaya. Berkedudukan otomatis terhormat juga. Pak, tulisannya kan digoda wanita cantik. Apakah wanita bisa? Kita tidak tahu hadis. Terkadang kata hadis itu bisa untuk umum ya. Wanita yang digoda pria yang tampan, rupawan, kaya, berkedudukan ya. Kalian jangan terlalu ngayal tapi ya. Jangan terlalu ngayal. Kenapa? Karena kalau wanita pria yang tampan ingin menggoda, kira-kira yang digoda yang bagaimana? Cantik gampang lu ngomong di Korea, oplas. Operasi plastik ngono ya. Oh no ya. Apakah kita termasuk? Terima kasih telah jujur. Loh Pak, orang masuk kabeh lho kok kan. Orang masuk kabeh ya, gimana hadisnya seperti ini kok ya? Ya silakan, mumpung masih ada waktu, berusaha jadi pemimpin adil. Jadi nek sok ditunjuk ketua kelas, siap ya.
wah mungkin saya kalau jadi ketua kelas bisa adil ya, bermalah belurutan. Belurutan ya, kakean rapat berapat terus lu kantin kok belurut lah. Biasanya kan ketua kelas di mohon berkumpul terus lu kantin. Nah, itu menyalah gunakan jabatannya. Pemuda yang rajin ibadah, mumpung kalian masih muda, dicicil sholat duha 2 rakaat ya, bar sholat duha nek wis sebulan tambahi sholat qobliyah ba'diyah, Senin Kamis latihan ya, bar Senin Kamis piye, Senin Kamis paruh dina putih, nek wis piye, banyak amalan sholat ibadah sunah-sunah yang ada ya. Hatinya yang selalu pada masjid. Nek kue cewek ora iso nang masjid ya nyumbang ya, nyumbang apa, biasanya kan ono sing ngeki panganan nang masjid itu kan, itu hatinya niate supaya hatinya selalu pada masjid. Masjid ono kegiatan disumbang ya. Orang yang meneteskan air mata tengah malam ya, tadi kalau kalian bisa bangun tengah malam ya, coba diusahakan nangis ya, walaupun mikir mantan yang telah memutuskanmu. dicoba ya. Orang yang sedekah siri ya, kalau kamu punya, kalau bersedekah, kalau bisa ndak kelihatan ya, ora usah praktek kene ya, di sor keyboard ya, ora usah wis. Ora terlalu ngarep ya. Orang yang saling mencintai karena Allah, kalian carilah orang yang cinta Allah. Biasanya wong alim sama orang dermawan yang mau jadilah temannya ya. Barangkali kowe menjadi temannya, jadi cinta. 7, orang yang digoda wanita cantik, jaga diri, jangan sampai berbuat maksiat, berbuat dosa besar. Ini adalah sekilas tentang 7 golongan. Ada amalan lain. Saya pernah membaca itu, kalian kalau di ibadah masar supaya adem, bacalah surah Nisor ya, surat As-Sajdah. Bacalah surat As-Sajdah. Sering baca surat As-Sajdah. Nek wis bacaan wis apik lho ya. Nek bacaanmu kurang apik, aja dhisik, sinau dhisik ya, ngaji dhisik. Orang yang sering baca surat As-Sajdah, besok surat As-Sajdah akan menjadi permadani dan menutupinya ketika di padang mahsyar, walaupun tidak setinggi tempat berteduh ya, tapi wis rada adem. Ini yang bisa saya sampaikan, 1 jam lebih ya, wis ngasih mimble cangkemku ya, Nisor wis mulai ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.